Ketika kita berbicara mengenai tim nasional Indonesia, kita perlu memulainya terlebih dahulu dari tim nasional Indonesia untuk umur di bawah 23 tahun. Karena terlihat nama dari Nathan menjadi salah satu nama yang dicari-cari oleh banyak orang. Karena Nathan atau banyak orang memanggil dengan panggilan Tejo bisa menjadi penyerang, gelandang, bertahan, bahkan menjadi kiper pun juga terjadi di Piala Asia U23. Bahkan video demi video penampilan dari Nathan di Piala Asia U23 terjadi walaupun nama dari Nathan ataupun Tejo merupakan pemain naturalisasi yang berasal dari negara Belanda Indonesia. Meskipun demikian, Nathan tetap diakui oleh banyak orang sebagai warga negara asli dan dicintai teman-teman oleh banyak orang akibat performanya yang baik. Tentu saja ini menjadi hal yang menarik, tetapi perlu digarisbawahi penampilan yang bagus untuk tim nasional Indonesia U23 itu semua terjadi berkat arahan dari pelatih Indonesia teman-teman yang sudah dikontrak oleh PSSI yang cukup lama, yaitu Sintayong. Menariknya beredar sebuah kabar bahwa Sintayong pada Piala Asia U23 mempunyai target melebihi Erick Thohir. Pada mulanya Erick Thohir hanya memasang target bahwa Indonesia harus masuk ke 8 besar saja, lalu berhenti sampai di sana. Tetapi Sintayong mengatakan target untuk Piala Asia U23 Indonesia harus bisa masuk ke 4 besar, dan itu terjadi walaupun Indonesia berakhir menjadi juara yang keempat ya teman-teman. Target berikutnya, Sintayong cukup kaget ketika Indonesia terakhir kali berada di Olimpiade itu 68 tahun yang lalu ya teman-teman. Jadi itu sudah cukup lama dan ini menjadi target baru bagi Sintayong. Dan itu semua diungkapkan oleh Coach Justin di salah satu wawancara yang terjadi di negara Indonesia. Target demi target dipasang oleh Sintayong. Menariknya adalah sebelum lolos ke Olimpiade Paris, di sana Indonesia harus berhadapan dengan Guinea terlebih dahulu ya teman-teman. Dan ketika kita berbicara tim nasional Guinea untuk 1 tahun belakangan ini, seperti yang teman-teman lihat pada kurva di video ini, 1 tahun belakangan ini tim nasional Guinea mengalami peningkatan terus-menerus. Jadi ini perlu digarisbawahi bahwa lawan Guinea bukanlah lawan yang sangat mudah untuk dilawan. Meskipun banyak orang mulai khawatir ketika Indonesia melawan Guinea. Kenapa khawatir? Karena beberapa pemain tim nasional Indonesia tidak bisa hadir ketika melawan Guinea. Salah satu pemain Indonesia yang mencuri perhatian banyak orang tetapi tidak bisa hadir untuk memperebutkan tempat di Olimpiade Paris adalah Justin ya teman-teman. Tapi sampai saat video ini dibuat beredar sebuah kabar yang tidak bisa main hanyalah Justin Hubner, yang lainnya bisa ikut. Apalagi menurut info yang beredar, karena Justin tidak bisa hadir melawan Guinea, maka tim nasional Indonesia memanggil Elkan Bagot juga untuk menggantikan peran dari Justin Hubner, dan ini menjadi salah satu kunci keberhasilan Indonesia bisa menang melawan Guinea. Jadi teman-teman bisa stay tune saja, tidak berhenti sampai di sana teman-teman. Permainan Piala Asia Indonesia mengejutkan banyak orang, bukan hanya bangsa sendiri tetapi bangsa luar juga turut memberi perhatian secara khusus, seperti salah satu orang yang mempunyai nama Roberto Mancini menyebutkan ketika Indonesia melawan Irak, ia memperhatikan 4 nama pemain Indonesia yang mempunyai keterampilan yang sangat bagus, seperti ada nama dari Marcelino, yang kedua Justin Hubner, yang ketiga Ivan Jenner, dan yang keempat Nathan teman-teman, atau kita bisa panggil dengan panggilan Tejo. Keempat nama ini, satu pemainnya merupakan pemain asli dari negara Indonesia atau keturunan asli dari Indonesia, yaitu Marcelino, sehingga Indonesia bisa bersaing ya teman-teman sampai ke taraf internasional. Karena permainan Indonesia yang sangat-sangat bagus, pada akhirnya
banyak orang membuat spekulasi untuk 8 negara Asia yang bisa terjun ke Piala Dunia 2026. Nama Indonesia pada awalnya sempat diragukan oleh banyak orang akibat track record yang terjadi dari tahun-tahun sebelumnya. Tetapi ketika kita melihat penampilan Indonesia di Piala Asia U23 yang rata-rata lebih dari 50% pemainnya masuk ke pemain inti dari tim nasional Indonesia, banyak orang mulai berharap agar Indonesia bisa lolos ke 8 negara Asia yang bisa maju ke Piala Dunia 2026. Hal itu semua terjadi dikarenakan pada pertandingan Piala Asia U23, Indonesia bisa mengalahkan negara Korea Selatan dan Australia walaupun skornya sangat tipis ya teman-teman. Sedangkan negara Korea bersama Australia merupakan dua negara kuat yang berada di ranking FIFA 22 dan juga 23. Jadi tentu saja ini menjadi salah satu hal yang masuk akal bahwa Indonesia bisa maju ke Piala Dunia 2026. Besar harapan dari bangsa Indonesia untuk tim nasional Indonesia. Tentu saja berbagai kesalahan yang dibuat oleh Indonesia pernah terjadi dan itu menjadi pembelajaran secara khusus bagi Indonesia untuk mempersiapkan dan juga memperbaiki lagi teman-teman. Lalu boleh tahu apa harapan besar dari teman-teman untuk tim nasional Indonesia? Di mana di dalam Olimpiade kira-kira teman-teman mempunyai harapan Indonesia bisa meraih juara keberapa? Apakah hanya semifinal atau sampai ke babak final dan memperebutkan juara pertama? Lalu di Piala Dunia ketika Indonesia masuk ke Piala Dunia 2026, apa harapan dari teman-teman? Apakah Indonesia hanya berhenti sampai di babak 32 besar atau teman-teman mempunyai harapan yang lain? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Dan berikut adalah komentar dari Coach Justin mengenai target dari Sintayong yang diungkapkan kepada Erick Thohir. Kalau menurut saya, kita udah overachieve. Overachieve. 8 besar aja udah hebat banget, men. Gue lihat ini 4 besar gitu loh. Gue lihat di sosmed gue ada muncul cuplikan dari Erick Thohir di interview. Dia bilang target ini sebenarnya 5 tahun ke depan, bukan sekarang. Dan STY udah mencapainya sekarang. Ya. Bahkan pada saat gue ketemu Erick meeting, Erick bilang nih, perjanjian saya sama STY lolos grup, saya sudah happy. Habis itu STY bilang 4 besar. Gue sampai begitu, 4 besar. Kata Erick. Enggak, gue bilang. SD 4 besar, Erick bilang lolos grup aja cukup. Oke, lolos grup itu kan 8 besar. Itu udah diperpanjang otomatis. SD bilang enggak, kita masuk 4 besar. Gue sampai ini SD yakin 4 besar. Ini lawannya bukan tim kemarin sore loh. Mungkin beda dengan senior, tapi minimal mereka punya budaya sepak bola, punya pondasi sepak bola. Ya udah, gue bilang kalau SD percaya kita dukung. Dan dia buktikan loh. Dia buktikan masuk 4 besar.